yang waktu itu pada turun kebakaran. Jadi mereka cepat di sini, begitu terakhir bangun, mereka pindah ke sana kembali lagi, tapi memang sebahagia ini digunakan untuk gudang. Kemarin bulan yang lalu tempat ini kita bersihkan, ada sekitar 50 ya, kita keluarkan semua. Dalam muda sekarang kembali lagi semula anggar yang ada di Jakarta ini. Teman-teman dari Gousi Sayur ini sudah puluhan tahun bahwa mereka memang awalnya PK5 ya, walaupun sampai sekarang juga PK5, mana yang digunakan adalah di tempat loading dock. Loading dock yang ada di Cirebon, kemudian nanti kalau pernah melihat tadi segera terjadi kesemrautan ya, dan berkesan umum, dan dengan semangatnya teman-teman untuk saya hadir di sini, mereka ditempatkan di sini menjadi pedagang yang legal. Dan kemarin teman-teman juga sudah bertemu dengan Bapak, dengan APP, dengan Sidoarjo, dan kemarin pula kami sudah rapat dengan mereka semua. Kami sudah menjelaskan kepada mereka ya, bahwasanya kalau memang dengan anggaran APBD memang proses baik perencanaan, yaitu fisiknya, dan juga kami informasikan memang pemerintah ini sedang fokus pada jalan dan ini kemarin sudah sepakat, tapi silakan nanti bicara dengan bahwasanya dia cepat berani keluarga yang luar biasa karena tempat di sini untuk menampung barang salah ini perlu ada kurang lebih 3 baik dan juga alhamdulillah yang tempatnya sampai PK5 ya bangunannya sekarang sudah tidak aman, sekarang sudah dan mereka jelas kalau akan hadir di sini nanti akan menjadi legal dan akan kita buatkan sesuai dengan aturan yang ada. Nah ini teman-teman ini nanti kalau bisa bermanfaat silakan ya, nanti kita diskusi. Harapannya ini adalah satu titik. Kalau memang nanti arahnya swadaya, nanti juga kita harus audiensi ya, di PMK di Lombok ya, berkaitan juga untuk video-video jadi pengalaman sekian tahun yang lalu mereka juga sudah ingin yang di sini, tapi ada suatu permasalahan masalah ini yang tidak perlu saya laporkan karena ini nanti kita hanya dorong saja mereka semua saya rasa itu aja Bapak.
sampaikan hubungan pasar ya, yang kemarin juga kita audiensi dengan kita. Jadi persoalan pasar kemarin kita audiensi dengan kita, tentu kita sebagai negara selalu memberikan support dan dukungan ya. Tentunya ini ada suatu ancaman. Yang pertama adalah kalau ingin kita bikin kios seperti ini, bukan seperti ini, mau tidak mau yang harus kita lakukan adalah di mana teman-teman HPP itu ada swadaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau pembangunan 2024 tentu kita sebagai daerah akan kita dorong ya. Nanti mari kita sampaikan dengan lebar ya. Cuma kalau kita nanti ikut swadaya, tentunya kita nanti akan kita berikan nanti pendampingan terkait APK-nya. Ya, nanti Pak Jaksa, Pak Kapolres ya, nanti Pak Kadis ya, nanti kita buka bersama biarkan nanti dengan mau melakukan terkait swadaya ini tidak ada rasa takut terkait APK. Itu kalau kepingin swadaya, karena kan swadaya saya yakin dengan waktu yang ada kita langsung proses, langsung bisa kita kerjakan ya. Kalau kepingin nanti pemerintah daerah yang kemarin kita sampaikan, tentu saya sudah masuk dengan Pak Kadis, perencanaan harus dimasukkan pada bulan 3 dan 4 rencanaannya ya, rencanaan. Kalau rencana sudah masuk, baru RKPD 2024 baru kita jalankan. Cuma biasanya kegiatan itu dilakukan biasanya bulan 5, bulan 6. Itu kalau pemerintah daerah ya, tetap kita usahakan ya, tetap kita usahakan gimana cara kita berusaha biarkan nanti orang-orang yang usaha di sini betul-betul juga bisa berjalan dengan baik, karena ini adalah pasar, saya lihat pasar nasional, ya, nasional. Nah, ini harus kita wadai untuk peningkatan, terutama peningkatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Ini beda dulu kalau di Kepulauan itu di mana-mana. Nah, sekarang juga dan tentunya saya mohon para dinas perdagangan betul-betul punya atensi di mana terkait masalah pasar ini betul-betul bisa orang berjualan dengan enak, bisa kita bermain bersama, orang yang mau ambil barang juga nyaman dan baik. Kalau kita melihat pabriknya tidak ada salah, tentu kita selalu menyampaikan kalau ingin kita semuanya baik dan lancar, ya fasilitas harus kita dorong. Kita sudah bertahun-tahun banyak pasar-pasar tradisional kita yang butuh tangan kontrol daerah. Tentu kali itu dilakukan oleh daerah, apa yang diinginkan bupati terkait pemulihan ekonomi, insya Allah akan berjalan dengan baik. Coba kalau kita biarkan seperti ini terus, kita juga kasihan. Akhirnya pasar tradisional kalah dengan pasar modern. Banyak alfa, banyak kegiatan-kegiatan yang berdampingan. Karena apa? Harganya selisihnya tidak seberapa, juga dia akan nyaman masuk pakai asing. Nah, jangan sampai pasar tradisional yang seperti ini bahwa masyarakat kita sudah tidak suka kembali. Nah, harapan saya dengan hubungan dinas perdagangan, tentu mari kita bersama-sama bahwa kita terus memberikan support, jangan sampai pasar tradisional ini mati sini. Nah, kalau kita melihat seperti ini kan kurang nyaman. Ya, nah ini perlu perhatian masyarakat. Coba nanti kita audiensi bersama-sama. Nanti saya harapkan bahwa koordinasi ini betul-betul terus dilakukan. Sampai jangan pernah lelah untuk berjuang, terutama memperjuangkan terkait masuk perizinan yang ada di pasar. Ya, saya sebagai pimpinan daerah selalu memberikan fasilitas perlindungan. Sama WA, hari kita sudah audiensi. Nah, tinggal nanti kita koordinasi dengan bupati. Mudah-mudahan apa yang diinginkan HPP ini bisa realisasi. Ya, nanti ada dua alternatif. Kalau ke tempat, ya itu tadi swadaya. Nanti akan kita audiensikan terkait APA, nanti Pak Kajari, Pak Kapolres, biar nanti kita juga nyaman, terkait payung hukumnya juga nyaman. Kalau berpikir sampai menunggu bantuan dari pusat daerah, nanti insya Allah terus sampai. Ya, terus sampai. Kalau nanti kita dorong PHK, datanya nggak mungkin, ya. Kita akan lihat PHK nggak mungkin. Kalau berdapat, insya Allah nanti akan saya garasi lah berdapat. Cuma jauh gitu, dapat bulan sekitar bulan 5 bulan 6. Dan nah, ini yang harus kita lakukan. Dan coba nanti kalau pabrik dan lain, coba nanti kita usahakan biarkan nanti orang hujan dan lain, air ini langsung saluran. Ya, saluran. Kalau seperti ini orang hujan pasti air akan memblok di jalan. Ya, nah ini biarkan orang mau ke pasar itu enak nyaman. Ya.
Jadi itu yang kita sampaikan. Nanti mudah-mudahan kalau ini sudah bagus, kita tidak mungkin pemerintah daerah itu mau berubah-ubah, ya tidak mungkin. Kalau itu betul-betul pasar ini sudah untuk masyarakat, saya yakin kita dorong. Jangan sampai nanti pemerintah daerah tidak punya support dan dukungan. Karena dengan support juga memberikan support juga pemerintah daerah, di mana inflasi kita ini tidak turun. Kita baru ada musibah namanya pandemi, di mana mempertahankan inflasi kita ini terus kita pertahankan. Nanti peran penyelenggara ini adalah support bagi kita semua. Jangan sampai inflasi gara-gara seperti ini menurun dengan perhitungan dengan itu. Ya, kita terus kita tegakkan, bapak ibu semua bisa akan nyaman. Tadi itu yang perlu kita sampaikan. Mudah-mudahan nanti dengan Pak Guru, Pak Dinas, tolong didampingi terus. Ya. Biarkan nanti persoalan antara pasar dengan pasar ini kita selesaikan satu persatu. Insya Allah kan kita mau silaturahmi juga bersama, persoalan akan selesai. Cuma kalau kita akan menjauh MPP dengan pemerintah daerah, saya yakin persoalan sama tidak mungkin selesai. Ya, saya coba nanti dengan saya dengan Pak Bupati, ya sama harus berani. Kalau kayak kita sudah tinggal ke Pak Bupati, ya apa yang menjadikan keluh saya penyidikan sampaikan pada keluhnya, ya. Insya Allah nanti juga akan kita sampaikan dengan hasil silaturahmi kita bersama. Mari kita buka nanti berdoa dan support kita terus kita lakukan. Itu saja yang kita sampaikan. Terima kasih. Allah berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terhormat semua yang hadir di sini. Saya juga 20 tahun lebih beraktivitas di Pasar Boro. Saya kami juga melewati beberapa kepala daerah, mulai dari Pak Pil, siapa itu sampai Panjenengan. Ya, sekian lama kami beraktivitas, kayaknya tempat yang kami buat beraktivitas kayaknya kurang memenuhi syarat. Saya sering dapat undangan waktu dapat pedagang loh, karena saya lupa namanya. Dulu Pak Bupati yang hadir. Waktu itu orang narasumbernya kira-kira dari anggota dewan yang membicarakan masalah pasar. Pasar itu orientasinya harus maju. Produk-produk yang dihasilkan dari seorang pedagang ke depannya harus berstandar SNI, Pak. Nah, terus hati saya bertanya, bagaimana harus berstandar SNI sedangkan infrastruktur kita itu kayak becek, kayak sawah, kayak gitu kan gitu. Kalau pagi dulu ayam kan gitu. Kalau sore untuk sayur segini, Pak. Bahkan itu. Makanya kami terus berupaya lewat dialog dengan pengelola pasar Boro sehingga tercapai suatu kesepakatan. Apalagi kalau ingat beberapa tahun yang lalu waktu Bapak mau mencalonkan diri ada slogan muda, visioner dan gesit. Kayaknya ya itu yang saya ambil, visioner itu. Visioner berarti mereka pemimpin yang punya pandangan ke depan. Mudah-mudahan visioner itu diimplementasikan sekarang, Pak. Jadi kami menunggu kehadiran pemerintah daerah. Tolong kami, Pak. Kami penggerak ekonomi masyarakat kecil dan menengah, Pak. Bagaimana kalau kami tidak dikasih proteksi? Bapak sudah menyinggung menjamunya pasar-pasar modern. Bagaimana kita bisa bersaing dengan mereka kalau infrastruktur kita nggak kita benahi? Program mendasar dulu, Pak. Jangan program katakan yang muluk-muluk masalah SNI. Kami mendukung, tapi tolong program yang mendasar itu, Pak, infrastruktur tolong dibenahi, Pak. Kami sudah 20 tahun, kalau nggak salah saya tahun 2000 ke pasar, Pak. Saksinya banyak. Itu mereka teman-teman kami semua. Maka dari itu kami mohon kehadiran pemerintah daerah. Kami sebagai masyarakat hanya bisa berharap dan memohon. Kami nggak punya kekuatan apa-apa. Kami nggak punya afiliasi ke partai politik. Kepentingan kami adalah kepentingan masyarakat pedagang. Nggak punya kepentingan lain, Pak. Kami intinya mendukung program-program yang dilakukan dinas pasar dan mendukung pemerintahan kabupaten Sidoarjo di bawah kepemimpinan Bapak Mutor dan Bapak Bupati. Tapi dengan catatan tolong perhatian kami, Pak. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili dari seluruh pedagang Boro karena situasi musim hujan. Jadi seringkali keadaannya banjir. Kami dulu sudah studi banding pasar bahwa pedagang harus
menjaga aman, nyaman, bersih biar disenangi oleh pembeli. Jadi mungkin di sini masih nggak banjir kok, tapi di sana saya lihat selokan-selokan yang daerah utara itu sudah penuh dengan kotoran. Kami harap untuk membersihkan itu mungkin dari pihak pasar untuk memberikan apa ya untuk ngerusi. Beko itu Pak. Karena segini kemarin saya lihat, apalagi sekarang musim hujan. Ini mewakili dari pedagang sebagian sana Pak. Intinya saya lihat selokannya penuh. Nah kalau ketiga ya nggak masalah. Hujan itu di mana? Maka harapan kami agar supaya pembeli ini senang, maka kita harapkan untuk kebersihan juga kita jaga, termasuk keamanan dan lain sebagainya. Itu harapan kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Bukan subjektif dari segelintir orang. Apa itu normatif? Normatif adalah sesuatu yang sudah ada di regulasi antara hak dan kewajiban antara pedagang dan pengelola. Itu aja. Kan? Soalnya ini ada berita miring, ini ada upaya sebelum pedagang. Padahal bukan. Ini adalah sesuatu yang normatif. Kan gitu Pak. Di situ kan ada masalah hak dan kewajiban antara pedagang dan pengelola. Dan ini bukan kemauan subjektif kami Pak. Sudah. Oke, nanti kawan dengan ya. Cukup ya? Ya, cukup. Baik, Pak. Saya tutup juga saya menambahkan sedikit bahwa insya Allah Pak Yai ya, jalan utara ada di timur, insya Allah sudah alhamdulillah. Selanjutnya kaitan dengan normalisasi karena itu sudah pasar, nanti kita akan informasikan nanti akan melakukan normalisasi. Yang kedua, Bapak dan Ibu yang saya hormati para pedagang, bahwa ini perencanaan ini sudah sedang lagi dikerjakan, Bapak. Ya, sedang dikerjakan karena angkut kita, insya Allah mungkin bisa selesai. Yang ke depan saya bisa masuk ke Pak Bupati, ya, biar teman-teman bisa audit sini. Dengan Bapak juga, ya, yang bagaimana teman-teman sepakat ya Pak. Bulan ya, swadaya ya. Siap. Siap ya. Siap. 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 Oh ya wes. Siap. Sudah kondusif, siap semua. Iya siap semua, sudah kondusif kok. Ya insya Allah minggu depan Iya. kita audisi di. Oke, terima kasih. Ya, jadi teman-teman tolong yang lengkap yang hadir. Iya. Nanti berapa sekitar 60 orang ya. Hah? 40. Ya cukup. Cukup. Ya biar mewakili semuanya. Ya. Iya. Alhamdulillah semoga apa yang sudah disampaikan Pak Wagub ya semoga pasar Promo maju lagi lebih hebat. Amin. Mereka juga. Ini saya tersemangati gara-gara kaji Gerung ya sama teman-teman. Jadi saya tersemangati dan insya Allah kalau ini berhasil kita akan bikin forum kedua Pak. Bisa saya beresin tempatnya, jadi pelan-pelan ya. Jadi tidak ngomong pusat grosir, porong 2. Jadi image-nya orang tuh porong 2 adalah grosir. Orang yang bincang tapi lebih. Saya rasa itu aja. Terima kasih kehadiran Bapak dan Ibu, APB, Badan Ramil semuanya ya. Dan Kapolsek ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan, kita sudah audiensi bahwa forum pasar ya. Alhamdulillah pada hari ini kita silaturahmi bersama. Tujuannya apa? Satu, di mana untuk meningkatkan silaturahmi ini terus kita bangun. Yang kedua, persoalan pasar yang selama ini yang dikeluhkan oleh pedagang pasar ya. Ini alhamdulillah sudah kita respon dengan baik.
tentu kita terus berupaya gimana peningkatan ekonomi inflasi kita untuk pasar ini terus stabil. Nah, karena ini sudah bertahun-tahun tadi disampaikan sama pedagang pasar. Zamannya Pak Win tidak ada pembangunan, zamannya Pak Saiful tidak ada pembangunan. Tentu kita sebagai pimpinan daerah sangat prihatin ya, jangan sampai orang dagang ternyata pemerintah daerah tidak punya rasa peduli, terutama kondisi lapangannya. Tentu ini akan kita dorong. Dan saya sendiri sebagai latar belakang orang pasar, latar belakang sebagai pengusaha, tentu kita juga ikut prihatin. Nah ini kita sudah minta waktu, insya Allah minggu depan kita audiensi. Ya, kita audiensi langkah apa kita sebagai percepatan, langkah kita yang terbaik seperti apa, ya. Nanti dengan semuanya pedagang biarkan dan segera diperbaiki, ya. Itu harapan saya. Terus yang kedua, karena kita melihat tiap hujan ini banjir. Tadi sudah kita sampaikan jangan sampai saling melempar. Nanti akan kita cek di lokasi sungai yang pembuangan, biarkan yang segera diperbaiki. Kalau itu nanti sungainya ada normalisasi, tentu air pasar ini dan segera surut dan selesai. Nanti banyak persoalan yang harus kita lakukan. Dengan kinerja bupati, wakil bupati hanya 3,5 tahun, efektif kita hanya 2,5 tahun. Ya, kalau kerja kita tidak betul-betul efektif di lapangan, bahwa masyarakat kasihan. Kita sebagai pelayan masyarakat tentu harus kita dorong. Jangan ada komplain masyarakat, kita biarkan. Ada komplain masyarakat, kita biarkan. Kita ada persoalan, kita hadir, biarkan nanti persoalan bisa selesai. Itu ya. Ini tadi kita sudah ada punya 2 konsep. Ya. Kalau ini dibangun oleh pemerintah daerah, minimal kita butuh waktu, tidaknya 1 tahun, 1,5 tahun. Kalau kita nanti swadaya, tentu otomatis nanti ada suatu pendampingan dengan APH. Jangan sampai niat nawa itu pedagang bersama ini swadaya ternyata nanti ada persoalan. Nah, ini harus yang kita jaga. Nah, 2 alternatif nanti coba kita sampaikan nanti ya bersama-sama. Yang terbaik seperti apa? Insya Allah nanti minggu depan kita akan audiensi ya. Audiensi Pak Bupati, saya dengan FPP pedagang dan semua hadir. Insya Allah nanti akan kita selesaikan dengan baik. Dan harapan saya nanti tiap-tiap pasar ini ada konsep yang bagus, ada suatu perencanaan yang bagus, minimal tiap tahun ini ada pembenahan. 1 tahun, ibaratnya porong ini dibenahi apa yang harus kita benahi, ya. Biarkan nanti pasar ini tidak sampai tertinggal, jangan sampai pasar tradisional orang ini sudah ada minat lagi, akhirnya lari ke modern. Nah, harapan saya dengan konsep-konsep yang dilakukan oleh pemerintah daerah, terutama dinas perdagangan, tentu akan menjaga image pasar modern lebih bersih, lebih efektif. Jadi begini, teman-teman yang grosir sayur ini kan sudah lama berjualan di pasar Porong. Mereka ini selama ini belum ada legalitas atau mempunyai buku stand. Jadi dia itu seperti PKL. Nah, makanya dari itu, dari segi tempat juga tidak layak. Mereka ingin tempat yang layak dan legalitas berjualan. Maka kami sambut dengan baik dan kami komunikasikan dengan dinas dan instansi terkait. Alhamdulillah hari ini ada kunjungan Bapak Wakil Bupati. Beliau sangat antusias untuk mendukung rencana ini agar teman-teman yang di grosir sayur ini yang notabene adalah ikon pasar Porong itu bisa terakomodasi di tempat yang baru. Ya, moga-moga realisasi ini segera tercapai atau teman-teman ini bisa dapat tempat yang lain. Sekitar 280 pedagang yang akan kami akomodir. Teman-teman dan kami di Sprindak ini katakanlah minta petunjuk kepada Bapak Bupati dalam hal ini yang dihadiri oleh Bapak Wabub agar diperkenankan untuk menempati itu dengan cara swadaya. Mereka inginnya cepat segera pindah ke tempat yang baru atau tempat yang layak. Jadi harapan kami sebagai pengelola pasar Porong agar kepindahan teman-teman grosir sayur yang notabene ikon dari pasar Porong ini segera menempati dan tambah laku, perdagangannya juga tambah teman-teman tambah nyaman, baik itu untuk pedagang maupun untuk pembelinya.